Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rizky Pratama, NIM 12238, ingin menyampaikan tugas dari Ibu yang akan disuruh membuat video pembelajaran. Judul saya Manajemen Operasional dan Manajemen Keuangan. Yang pengertian manajemen operasional atau dalam pengertian luas dinamakan dengan manajemen produksi. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Hasil produksi barang atau dan jasa yang berlimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajemen operasi. Produksi ialah penciptaan produk. Produksi juga bisa dimaknai sebagai kegiatan ataupun proses pentransformasian input menjadi output. Dalam memproduksi suatu produk, organisasi menjalankan 3 fungsi yang nantinya juga berperan menjaga kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Fungsi yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Pemasaran, yaitu fungsi untuk menimbulkan permintaan atau pesanan terhadap suatu produk. 2. Produksi atau operasi, yaitu fungsi untuk menghasilkan produk. 3. Keuangan atau akuntansi, yaitu fungsi yang mengatur dan memonitor perusahaan terkait pengumpulan sumber dana dan pendapatan serta pembayaran biaya dan beban. Menurut Hazard dan Render menyatakan bahwa manajemen operasional ialah sebuah serangkaian kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang dan jasa, mengubah suatu input menjadi output. Menurut Stevenson menyatakan bahwa manajemen operasional ialah sebuah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam suatu pembuatan produk atau penyediaan jasa. Yang B, komponen dan strategi operasional. Ini dari strategi operasional menurut Tandelin pada tahun 1991 terdiri atas 4 elemen, yaitu misi, kemampuan, khusus, tujuan, dan kebijakan. 1. Misi harus menyatakan prioritas di antara tujuan operasi yang menyangkut biaya, kualitas, fleksibilitas, tepat waktu, pengiriman cepat, pelayanan, dan sebagainya. Kemampuan khusus adalah menciptakan operasi yang unggul secara relatif dari para kompetitor yang terkait dengan misi operasi. Kemampuan khusus ini harus mampu bersaing dengan dan merupakan inti dari strategi operasi di berbagai hal seperti biaya pantas, kualitas tinggi, pelayanan terbaik, fleksibilitas tinggi, dan sebagainya. Tujuan operasi ada 4, yaitu kualitas, fleksibilitas, pengiriman, dan pelayanan. Tujuan tersebut harus ditetapkan dalam bentuk kuantitatif agar dapat terukur besarnya pencapaian yang akan diraih. 4. Kebijakan operasi merupakan penjabaran dan menjelaskan tujuan operasi akan dicapai. Kebijakan ini harus dibentuk untuk setiap sisi keputusan yang menyangkut proses, kapasitas, kualitas, persediaan, dan barisan kerja. Kebijakan operasi harus dibuat oleh manajemen senior dengan melibatkan pertimbangan strategis yang terhimpun dalam 4 elemen strategi operasi. Menurut Tandelin pada tahun 1991, keempat elemen strategi kebijakan operasi tersebut telah mendapatkan masukan dari strategi bisnis, yaitu analisis internal dan eksternal.
internal dapat mempengaruhi strategi operasi melalui kelangkaan dan keterbatasan sumber daya manusia. Melalui perusahaan, lingkungan eksternal perlu dianalisis agar dapat mengarahkan pada identifikasi terhadap peluang dan ancaman operasi perusahaan yang diciptakan akibat perubahan faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, teknologi, politik, regulasi, pemerintahan, perubahan nilai tukar, dan sebagainya. C. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktivitas yang layak diinvestasi pada berbagai aktivitas dan memilih sumber-sumber dana untuk memperlanjai aktivitas tersebut. Beberapa definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dengan menggunakan seefisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun tugas dan bertanggung jawab berlainan di setiap perubahan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi dan perusahaan. D. Pengukuran kelayakan usaha. Kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek. Disebut dengan studi kelayakan bisnis dan penyusunan. Studi kelayakan bisnis lebih banyak digunakan perhitungan yang bersifat kuantitatif yang berhubungan dengan perkiraan, penafsiran, dan peramalan tentang berbagai peluang dan tantangan dalam dunia usaha yang mungkin terjadi di masa akan datang, terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang dunia usaha. Bermacam-macam peluang kesempatan yang ada dalam bagian dunia usaha telah menentu perlu adanya penilaian sejauh mana kegiatan atau kesempatan dapat memberikan manfaat. Bisa diusahakan kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan kegiatan usaha atau proyek. E. Pencatatan keuangan. Pembukaan merupakan pencatatan transaksi keuangan. Transaksi yang dibukukan meliputi pembelian, penjualan, pendapatan, serta pengeluaran. Bagi kreditor, pembukuan akan lebih meyakinkan mereka di dalam menyediakan dan memberikan bantuan berupa modal usaha. Mereka yang di dalam menyediakan pembukuan juga penting membuat laporan dan analisis yang baik. F. Break-even point. Break-even point adalah suatu keadaan perusahaan di mana dengan keadaan tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian, juga perusahaan tidak mendapatkan laba sehingga tidak terjadi kesimpangan atau impas. Hal ini terjadi bila perubahan dan pengoperasian menggunakan biaya dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.